Mari nak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar materi pembagian pecahan dan perkalian dan pembagian pecahan untuk tiga pecahan berturut-turut ya nak ya. Nah, jadi pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai apa nak? Mengenai perkalian pecahan. Nah, hari ini kita akan mempelajari dua submateri ya nak ya. Yaitu yang pertama nanti kita pelajari pembagian pecahan. Nah, dan yang kedua nanti kita pelajari perkalian dan pembagian tiga pecahan berturut-turut. Gitu ya nak ya. Nah, langsung saja kita simak video materi selanjutnya ya nak ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Bu Wida ya nak ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi pembagian pecahan dan perkalian dan pembagian tiga pecahan berturut-turut. Nah, untuk materi sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari tentang perkalian pecahan ya nak ya. Nah, hari ini kita lanjutkan materi ini. Di buku paket kalian itu ada di halaman 41 sampai 49. Nah, ini adalah video penjelasan materi dari buku paket ya nak ya. Nah, langsung saja kita mulai bagian pertama yaitu membagi pecahan. Nah, di sini ada gambar kandang ayam, bukan, kandang kelinci ya nak ya, kandang kelinci. Nah, itu di buku kalian juga sama ya. Nah, mari kita baca ilustrasinya bareng-bareng nak. Pak Hendra sedang membuat kandang kelinci. Nah, kandang dibuat dari bambu yang masing-masing batangnya berukuran 6 meter. Jadi bambunya ini, tiap batangnya ini panjangnya 6 meter ya nak ya. Nah, setiap batang bambu yang digunakan untuk membuat kandang kelinci itu dipotong sama panjang. Nah, setiap potongan itu panjangnya 3/5 meter. Nah, yang ditanyakan, berapa banyak potongan bambu yang berasal dari sebatang bambu? Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, jadi panjang tiap batang bambu itu 6 meter. Nah, mau dipotong-potong menjadi 3/5 meter. Nah, ada berapa banyak potongan nih dari satu potong bambu yang panjangnya 6 meter tadi? Nah, mari kita kerjakan di sini. Nah, untuk mengetahuinya, berarti kalian harus membagi berapa nak? Nah, harus membagi 6 dengan 3/5. Nah, karena satu batang tadi ada 6 meter ya nak ya, kita potong-potong lebih pendek-pendek menjadi 3/5 meter. Jadi kalau kita mau cari berapa banyak potongannya, berarti nanti 6 kita bagi dengan 3/5. Nah, berapa hasilnya ini? Nah, yuk kita hitung bareng-bareng ya nak ya. Nah, kita tulis seperti ini dalam kalimat matematikanya, 6 dibagi 3/5. Nah, dalam hal ini 6 itu adalah bilangan yang dibagi. Jangan kebalik ya nak ya. Yang di depan seperti ini itu bilangan yang dibagi. Lalu yang bagian belakang ini, bilangannya ini adalah bilangan pembagi. Nah, jadi bilangan yang dibagi adalah 6, bilangan pembagi adalah 3/5. Nah, hasil pembagiannya itu dapat kita tentukan seperti di bawah ini nak. 6 dibagi 3/5. Itu kita tuliskan 6 dikali 5/3. Yang bagian belakang kita balik pecahannya. Lalu tanda bagi kita ganti dengan tanda kali ya nak ya. Nah, kalau seperti ini kita mengoperasikan perkalian ya nak ya. Perkalian kemarin sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, ingat bilangan 6 dikalikan dengan pembilang. Penyebutnya tetap tidak dikalikan dengan 6. Jadi hasilnya 6 dikali 5 dibagi 3. Berapa itu nak? 30 dibagi 3. Hasilnya adalah 10.
Nah, jadi banyak potongan bambu dari sebatang bambu. Yang panjangnya 6 meter tadi adalah ada 10 potong. Nah, 10 potong. Gitu ya, Nak ya. Nah, sekarang perhatikan juga cara pembagian pecahan berikut. Nah, ini nanti kita punya pecahan, dibagi pecahan ya, Nak ya. Misal kita akan menentukan hasil pembagian pecahan 3/5 oleh 1/2. Nah, ini artinya kita akan mencari nilai dari 3/5 dibagi dengan 1/2. Nah, kita akan menggunakan bantuan gambar dalam menyelesaikan kasus ini ya, Nak ya. Nah, mari kita pahami cara menyelesaikan pembagian 3/5 dibagi dengan 1/2. Nah, kita gambarkan ilustrasi dari pecahan 3/5 atau bilangan yang dibagi ya. 3/5 itu bilangan yang dibagi dan mewarnainya secara tegak. Nah, karena di sini pecahannya 3/5, Nak, berarti kita membuat gambar kotak-kotak sebanyak 5 kotak. Lalu kita warnain merah yang 3 bagian ini ya. Ini menunjukkan gambar ini yang kita warnain merah itu adalah 3/5 bagian. Bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, setelah itu kita gambarkan ilustrasi dari pecahan pembaginya, Nak, yaitu setengah. Secara mendatar. Kalau tadi secara tegak ya kita potong-potongnya. Nah, sekarang secara mendatar. Nah, bagian setengah. Nah, berarti kita punya satu gini ya, Nak ya. Nah, kita bagi dua. Berarti ada setengah bagian dan setengah bagian. Nah, setelah itu nanti akan kita gabungkan kedua gambar ini, Nak. Nah, ini tadi memotongnya secara tegak, ini secara mendatar. Kita gabung. Nah, kalian ingat-ingat dulu ya, gambarnya seperti ini ya, Nak ya. Nanti di halaman berikutnya akan kita gabung. Nah, menggabungkan kedua gambar tersebut. Nah, kemudian kita pindah. Nah, sebentar dulu ya. Kita gabungkan gambarnya seperti ini ya, Nak ya tadi ya. Yang pertama tadi potongnya ke atas ini ya. Yang kedua mendatar. Gambarnya jadi seperti ini ketika digabungkan. Yang pecahan 3/5 dan 1/2 tadi. Kemudian kita pindah dua kotak warna merah itu ke atas. Kenapa? Untuk memenuhi baris pertama dulu, Nak. Di sini kan belum penuh dengan warna merah ya. Nah, kita perlu pindah berapa ini ke sini? Perlu kita pindah 2. Kita ambil 1, 2. Kita untuk memenuhi di sini ya, Nak ya. Nah, jadinya gambarnya seperti ini. Paham ya, Nak ya? Nah, 2 di sini kita pindah ke sini ya. Jadi warnanya seperti ini. Nah, di sini menunjukkan, ini sudah penuh ya, Nak ya. Sudah penuh menunjukkan angka 1. Nah, di sini ada 5 petak ya, Nak ya. Hanya terisi 1, berarti di sini menunjukkan 1/5. Bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, untuk mengisi satu bagian setengah, nah ini ya, satu bagian setengah ini kan setengah gitu ya, Nak ya. Untuk mengisi satu bagian setengah diperlukan 5 kotak kecil. Nah, bagian mendatar. Nah, karena potongan kecil ada 6, nah kan diperlukan ini ya untuk mengisi segini ada 5 potong yang merah. Nah, karena ada 6, ini ada 6 ya yang merah ya. Nah, maka hasilnya itu 1, sisanya 1/5. Bisa dipahami ya, Nak ya? Ini menjadi 1, sisa 1/5. Jadi diperoleh hasil bahwa 3/5 dibagi dengan 1/2 yaitu 1/5 dari gambar ini. Bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, kita tahu bahwa bentuk 1/5 ini dia merupakan bentuk pecahan apa? Pecahan campuran. Nah, pecahan campuran di sini bisa kita ubah ke bentuk pecahan biasa, Nak. Caranya gimana ini? Nah, tinggal kita kalikan. 1 dikali 5 ditambah dengan 1 dibagi dengan 5, penyebutnya sama. Yaitu kita ubah ke pecahan biasa menjadi 6/5. Nah, kita perhatikan, Nak, ternyata bilangan pecahan 6/5 ini diperoleh dari 3/5 dikali 2/1. Coba kita kalikan. 3 dikali 2 hasilnya 6. 5 dikali 1 hasilnya 5. Cocok ya, Nak ya? Nah, jadi konsep dari pembagian pecahan
pembaginya ya, khususnya pembaginya berbentuk pecahan, itu kita balik ya nak ya, kita balik pecahannya dan kita rubah bentuk pembagian tadi menjadi perkalian. Nah, agar semakin memahami, kita coba menghitung lagi ya nak ya, satu kasus lagi, yaitu 3/5 dibagi dengan 1/3. Nah, kita gambar ilustrasi seperti yang tadi ya nak. Pertama-tama kita gambar ilustrasi dari pecahan pembaginya dulu, yaitu nak, bukan pembagi ya, pecahan yang dibagi dulu, yang depan sini ya, yang dibagi dulu dan kita warnai secara tegak. Di sini ada 3/5. Jadi kita mewarnai 3 bagian dari 5 bagian. Nah, menunjukkan ini 3/5. Nah, setelah itu apa nak? Kita gambarkan pecahan dari pembaginya. Nah, secara mendatar. Nah, pembaginya yaitu 1/3 ya nak ya. Kita bagi kotak ini menjadi 3 bagian, kita garis mendatar seperti ini ya. Nah, ini menjadi 3 bagian yang sama. Nah, ini 1/3, 1/3, 1/3. Nah, setelah itu kita gabungkan kedua gambar ini nak. Nah, jadinya seperti apa gambarnya? Seperti ini gitu ya. Tadi kita punya 3/5 dan 1/3 kita gabungkan kedua gambar menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita pindahkan lagi nak, kotak-kotak yang berwarna merah ini kita pindahkan mulai dari atas. Mulai dari atas kita penuhin dulu nak. Nah, di sini kurang berapa ini? 2. Nah, kita ambil 2 ya. Boleh ambil di paling bawah sini, boleh di sini. Nah, itu ilustrasi imajinasi kalian sendiri-sendiri ya nak ya. Nah, kita pindah di sini berarti kita butuh berapa ini? 2. Kita misalkan ya, misalkan saja Bu Wida pindah 2 ini yang bawah. Kita pindah 2 ke sana. Lalu sudah penuh ya bagian atas, lalu yang bagian bawahnya kita penuhin, ternyata tinggal sisa 1 nak. Nah, 1 kita letakkan di sini. Nah, jadi gambarnya nanti akan kita peroleh gambar seperti ini. Nah, ilustrasinya ini sama seperti kasus sebelumnya tadi nak. Nah, bagian depan di sini ya, bagian paling atas di sini sudah penuh, itu menunjukkan bilangan 1. Nah, lalu baris kedua ini, nah pada baris kedua ini hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4/5. Nah, jadi ada 1 dan 4/5. Nah, untuk mengisi satu bagian sepertiga itu maksudnya tadi ada 3 bagian sepertiga ya nak ya. Nah, untuk mengisi satu bagian sepertiga ini memerlukan 5 potongan kecil. Nah, karena potongan kecil tadi ada berapa nak ini? Totalnya ada 9. Nah, maka hasilnya adalah 1, sisanya adalah 4/5. Nah, jadi diperoleh 3/5 dibagi 1/3 tadi adalah 1/4/5. Nah, 1/4/5 ini bisa kalian jadikan ke bentuk pecahan biasa ya nak ya, menjadi 1 dikali 5 ditambah 4 yaitu 9. Nah, penyebutnya sama, 5. 9/5. Bisa dipahami anak ya? Nah, itu juga sama sebenarnya. Ternyata 3/5 dibagi 1/3 itu bisa kita tuliskan dengan 3/5 dikali dengan berapa? Jangan lupa dibalik bagian pembaginya ya nak ya. 3/5 dikali dengan 3/1. Nah, bisa dipahami ya nak ya? Nah, kita lanjutkan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari uraian di atas? Nah, ternyata hasil pembagian dari bilangan yang dibagi oleh bilangan pembagi adalah mengalihkan bilangan yang dibagi dengan kebalikan bilangan pembagi. Nah, kalian jangan kebalik ya, nak ya. Ada bilangan yang dibagi dan pembagi. Jadi kalau bilangan yang dibagi itu dalam pembagian yang depan, yang belakang dinamakan pembagi. Jadi pembagiannya yaitu mengalihkan ya, bentuk pembagian bisa kita ubah ke bentuk perkalian dengan cara mengalihkan bilangan yang dibagi dengan kebalikan bilangan pembagi. Nah, gitu ya nak ya, bisa dipahami ya. Nah,
Coba kita kerjakan contoh ini, Nak. Ada contoh berapa ini? Ini sama yang di buku ya, Nak ya, contohnya ya. Ada 7. Ada 7 contoh di sini. Langsung saja, Nak, kita kerjakan bareng-bareng. Nah, yang pertama, ini sudah ada hasilnya ya, Nak ya. Nah, kita runtut mulai dari depan sini yuk, Nak, yuk. 8 dibagi 2/3. Bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Ingat tadi ya, Nak ya. Kita balik ya, kebalikan dari pembaginya yaitu 3/2. Nah, jadi 8 dibagi 2/3 itu akan sama nilainya dengan 8 dikali 3/2. Perhatikan ya, Nak ya, tanda pembagian berubah menjadi perkalian. Lalu jangan lupa pembaginya itu dibalik. Dari 2/3 menjadi 3/2. Nah, setelah bentuknya seperti ini mudah sekali, Nak, tinggal kita kalikan. Nah, ingat kalau bentuk depannya di sini bukan bentuk pecahan, bilangan bulat seperti ini kita kalikan dengan atasnya ya, Nak ya, dengan penyebutnya ya. Nah, kita kalikan yuk. 8 dikali 3 yaitu 24. Nah, penyebutnya sama tetap 2 ya, Nak ya. Jadi hasilnya yaitu 24/2. Hasilnya 12. Nah, mudah ya ini ya contohnya ya, Nak ya. Kita lanjutkan contoh B. Wah, seharusnya ini ditutup dulu ini ya. Kalian kerjakan dulu ini seharusnya. Nah, nanti untuk latihannya ya, Nak ya. Kalian kerjakan sendiri ya. Nah, 2/3 dibagi 1/4. Nah, kita balik. Nanti akan kita balik pecahan pembaginya di sini. Nah, dan tandanya jangan lupa. Jadi apa ini? 2/3 dikalikan dengan 4/1. Paham ya, Nak ya? Jangan sampai keliru. Nah, karena bentuknya sama-sama penyebut, nah tinggal kita kalikan. Kok sama-sama penyebut, Nak? Karena bentuknya sama-sama pecahan. Nah, tinggal kita kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Hasilnya adalah 8/3. Nah, bentuk 8/3 ini sebenarnya sudah merupakan jawaban yang benar ya, Nak ya. Tetapi biar jawabannya itu lebih sempurna, bentuknya lebih bagus, kalian ubah ke bentuk pecahan campuran. Karena 8 dibagi 3 itu adalah 2, sisanya 2/3. Kita lanjutkan contoh yang C. Nah, ini bedanya apa dengan yang B nih, Nak? Nah, bedanya hanya bentuk pecahannya aja ya. Di sini pecahannya adalah pecahan campuran. Nah, gimana caranya? Tinggal kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Agar lebih mudah mengalihkannya ya, Nak ya. Nah, kita ubah ke pecahan biasa dulu yang ini, Nak. Jadinya 6 dikali 3 berapa? 18. 18 ditambah 2 yaitu 20. Ternyata bentuk 6 2/3 ini itu adalah 20/3 dibagi 3/4. Ingat pembagian bisa kita ubah ke bentuk perkalian. Nah, tetapi pembaginya jangan lupa diapakan? Dibalik ya, Nak ya. Nah, menjadi 4/3. Kita kalikan yuk. Atas-atas, bawah-bawah, jangan kebalik. 20 dikali 4 hasilnya 80. Nah, yang bawah 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi, hasilnya yaitu 80/9. Nah, 80 bisa dibagi 9 nggak nih? Bisa ya, lebih besar pembilangnya ya, Nak ya. Nah, jadi kita sederhanakan atau kita ubah ke bentuk pecahan campuran menjadi 8/9. Gitu ya, Nak ya. Jadi, kuncinya apa yang di sini nih? Ketika ada soal seperti ini, itu kalian rubah ya, kalian rubah bilangan yang dibagi ini atau bentuk pecahan campuran ini kalian rubah dulu ke pecahan biasa. Oke, bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, kita lanjutkan ke contoh yang D. Nah, sama ini, sama persis seperti tadi. Ini hanya kebalikannya aja, Nak. Ternyata yang pecahan campuran di sini adalah pembaginya atau yang belakang. Nah, caranya sama, Nak. Tinggal kita ubah pecahan ini menjadi pecahan biasa. Menjadi berapa ini? 4 dikali 3, yaitu 12. 12 ditambah 2, 14. Nah, bentuknya kita ubah ke 14/3. Habis itu, kita ubah tandanya menjadi perkalian.
14/3 kita balik menjadi 3/14. Nah, kita kalikan biasa ya nak ya. Pembilang dikali pembilang hasilnya 9. 5 dikali 14 hasilnya 70. Nah, ini bisa diubah ke bentuk pecahan campuran nggak ini? Nah, cukup seperti ini ya nak ya. Apa bedanya dengan tadi? Nah, kalau tadi itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi harus kita sederhanakan. Kalau ini dia sudah merupakan pecahan biasa ya nak ya. Pembilangnya itu kurang dari penyebutnya. Jadi sudah bentuk paling sederhana yaitu 9/17. Nah, contoh yang E. Nah, ini apa ini bedanya sama yang tadi? Sama juga ya nak ya, hanya saja di sini depan dan belakang semuanya pecahan campuran. Tinggal kita ubah kedua-duanya ini menjadi pecahan biasa dulu. Nah, yang depan menjadi 9/5, yang belakang menjadi 11/3. Nah, kita kalikan dengan membalik pembaginya menjadi 3/11. Kita kalikan, hasilnya ternyata 27/55. Nah, jadi bilangan pecahan campuran, baik bilangan yang dibagi maupun bilangan pembagi harus diubah dulu ke pecahan biasa. Sebenarnya sama ya nak ya, yang contoh C, D, dan E ini sama kasusnya. Nah, kita lanjutkan yang F. Nah, bedanya apa ini dengan tadi? Nah, bedanya di sini muncul bentuk apa ini nak? Bentuk pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini sudah kalian pelajari dulu di kelas 4. Nah, dibuka lagi catatannya ya nak ya, jangan dilupakan. Nah, 1/4 dibagi dengan 0,2. Di sini 0,2 itu boleh kita ubah ke bentuk pecahan, yaitu 2/10. Diingat-ingat ya nak ya, kalau kalian lupa mengubah bentuk desimal ke pecahan, coba dibuka lagi catatan dulu. Oke nak? Nah, udah bentuknya seperti ini, pecahan biasa semua, tinggal kita bagi. Nah, kita bagi dengan 2/10. Atau kita kalikan dengan 10/2. Nah, ternyata 1/4 dikali 10/2 hasilnya yaitu 10/8. Nah, 10/8 bisa kalian sederhanakan ya nak ya. FPB dari 10 dan 8 yaitu 2. Jadi masing-masing kalian bagi dengan 2. 10 dibagi 2 adalah 5. 8 dibagi 2 yaitu 4. Ternyata hasilnya adalah 5/4. Perhatikan di sini nak, 5/4. 5 atau pembilangnya itu dia lebih besar daripada 4. Nah, berarti kita ubah ke bentuk pecahan campuran nak. Nah, 5 dibagi 4 hasilnya 1, sisanya 1/4. Jadi hasil dari 1/4 dibagi 0,2 yaitu 1/4. Nah, untuk contoh ini bilangan pecahan desimal kita ubah dulu ke bilangan pecahan biasa. Gitu ya nak ya. Nah, contoh yang terakhir ketemu dengan bentuk apa ini namanya anak? Lambang seperti ini. Nah, persen. Nah, persen ya. 2%. Ini juga sudah kalian pelajari di kelas 4 nah. Nah, 3/5 dibagi dengan 2%. 2% itu sebenarnya apa sih? Nah, 2% itu adalah 2/100. Ingat ya nak ya, persen itu artinya adalah per 100. Jadi mudah sekali, 2% tinggal kita tuliskan menjadi pecahan berbentuk 2/100. Nah, bentuknya sudah pecahan biasa semua ya nak ya, tinggal kita bagi. Nah, 3/5 kita bagi dengan 2/10. Atau kita membuatnya menjadi perkalian menjadi 3/5 dikalikan dengan 100/2. Kita kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut menjadi 300/10. 300/10 hasilnya berapa nak? 30. Nah, jadi 3/5 dibagi dengan 2% hasilnya adalah 30. Gitu ya nak ya. Jadi untuk contoh ini bilangan persen kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Bisa dipahami ya nak ya?
Nah, sekarang ini nih yang perlu kalian ingat. Bentuk-bentuk pembagian berikut ini harus kamu ingat-ingat, nak. Nah, yang pertama, A dibagi B per C itu menjadi A dikali C per B. Itu ya, nak ya. Nah, perkalian di sini, kalau yang contoh tadi nggak kita gabung gini ya, nak ya. Kita pisah sendiri. A dikali B per C itu boleh. Atau langsung seperti ini. A dikali C per B itu juga boleh. Oke? Nah, bentuk kedua yaitu A per B dibagi dengan C per D. Nah, kita ganti dengan perkalian ya, nak ya, menjadi A per B dikali dengan D per C. Nah, yang terakhir ini juga kalian harus ingat bentuk persen. A persen itu sama dengan A per 100. Nah, di sini kita lambangkan dengan ABC ya, nak ya. ABC itu adalah bilangan-bilangan bulat. Nah, itu ya, nak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian 3 pecahan berturut-turut. Nah, beda. Ini apa ini? Sebenarnya sama ya, nak ya. Kita sudah membahas perkalian, kita juga sudah membahas pembagian. Di sini yang akan kita operasikan hanya 3 pecahan berturut-turut. Nah, yang pertama perkalian 3 pecahan berturut-turut. Nah, kita perhatikan ilustrasi Pak Tukang ini ya, nak ya. Nah, ternyata Pak Tukang sedang mengerjakan pembuatan apa ini, nak? Apa ini? Kolam renang? Enggak ya, ini bak mandi ya, nak ya. Nah, Pak Tukang sedang mengerjakan pembuatan bak mandi. Nah, ilustrasinya yuk kita baca bareng-bareng, nak. Pak Jaya adalah seorang tukang bangunan yang hasilnya sangat rapi. Hasil bangunannya ya, nak ya. Nah, hari ini Pak Jaya sedang membuat bak mandi dengan ukuran panjang bak mandi yaitu 2 per 5 meter. Lebar bak mandi 3 per 10 meter dan tingginya yaitu 4 per 5 meter. Nah, yang ditanyakan, berapakah volume air yang mampu ditampung dalam bak mandi tersebut? Nah, bagaimana menyelesaikan kasus ini? Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, jadi bak mandi yang dibuat Pak Jaya tadi memiliki ukuran berapa aja, nak? Panjang 2 per 5 meter, lebar 3 per 10 meter, dan tingginya 4 per 5 meter. Nah, untuk menghitung volume air yang ditampung bak mandi tersebut, rumus volume dari bak mandi apa, nak? Bak mandi tadi berbentuk balok ya, berbentuk balok. Nah, volumenya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Ingat ya, nak ya. Nah, tinggal kita kalikan. Panjangnya yaitu 2 per 5, lebarnya 3 per 10, tingginya 4 per 5. Nah, perkalian ini bisa kita kerjakan dengan cara bertahap ataupun langsung. Nah, coba kita kerjakan ya, nak ya. Dengan cara bertahap dulu, kita coba. Nah, dengan cara bertahap seperti ini, berarti bentuk yang awalnya tadi bedanya apa, nak, dengan ini? Nah, di sini kita tambahkan tanda kurung. Nah, di sini ada tanda kurung, artinya kita kalikan duluan ya, nak ya, yang kita kurung ini ya. Nah, kita kalikan menjadi 6 per 50. Nah, baru kita kalikan dengan 4 per 5, yaitu 6 dikali 4 per 50 dikali dengan 5. Hasilnya adalah 24 per 250. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, nak ya. Perhatikan, FPB dari 24 dan 250 adalah 2. Jadi, masing-masing kita bagi dengan 2. Hasilnya yaitu 12 per 125. Nah, ini adalah dengan cara bertahap. Nah, sekarang yang kedua dengan cara langsung, nak. Nah, kita kalikan langsung ketiga-tiganya. Nah, ketiga pecahan ini kita kalikan langsung ya, nak ya. 2 dikali 3 dikali 4 per
5 dikali 10 dikali 5. Nah, 2 dikali 3 dikali 4 hasilnya 24. 5 dikali 10 dikali 5 hasilnya 250. Ternyata hasilnya sama ya nak ya. Nah, kita seperti tadi ya nak ya, kita samakan dulu. Kita cari FEP-nya dulu nak. Bukan kita samakan ya, kita sederhanakan dulu nak. Kita sederhanakan menjadi 12 per 125. Hasilnya sama ya nak ya. Nah, jadi perlu diketahui bahwa perkalian 3 pecahan berturut-turut seperti ini, A per B dikali dengan C per D dikali dengan E per F, yaitu tinggal kita kalikan semua pembilangnya dan penyebutnya juga kita kalikan semua penyebutnya. Seperti ini. Ingat-ingat ya anak ya, jadi sama dengan 2 pecahan. Sama ya, 3 pecahan dikalikan berturut-turut sama. Hanya kita kalikan penyebutnya dan pembilangnya. Oke nak? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang nih pembagian 3 pecahan berturut-turut. Kalau tadi perkalian boleh langsung kita kalikan semuanya nak. Nah, kalau pembagian kira-kira boleh nggak ya? Nah, pembagian yang melibatkan 3 pecahan berturut-turut, cara pengerjaannya harus dimulai dari kiri. Ingat ya nak ya, dimulai dari kiri. Nah, pengerjaan itu akan memberikan hasil yang tidak benar jika urutan pengerjaannya dari kanan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ya nak ya, akan kita tunjukkan gimana kalau kita bagi mulai dari yang kanan. Nah, contohnya ini ya nak ya. Tentukan hasil operasi dari 1 per 2 dibagi dengan 2 per 3 dibagi dengan 3 per 4. Ingat aturan pembagian, kerjakan dari yang kiri dulu ya nak ya. Nanti kalau kita kerjakan dari yang kanan nanti hasilnya tidak benar. Nah, cara yang pertama kerjakan 2 tahap. Nah, kita tuliskan dulu ya pembagiannya seperti ini. Nah, kita kerjakan 2 tahap. Jadi kita kurung dulu nak. Kita kurung dulu yang depan. Nah, ingat pembagian itu kita kerjakan dari yang kiri dulu. Berarti yang 1 per 2 dibagi dengan 2 per 3 dulu. Nah, kita cari dulu nih. Setengah kali 2 per 3 hasilnya berapa? Setengah bagi 2 per 3 yaitu setengah dikali 3 per 2. Ingat ya, bagian pecahan di belakang tadi dibalik. Hasilnya adalah 3 per 4. Nah, setelah itu 3 per 4 kita bagi dengan 3 per 4. Atau sebenarnya boleh kalian langsung tuliskan di bawahnya sini ya nak ya. 1 per 2 dibagi 2 per 3 itu boleh kalian tulis di bawahnya sini. Sama dengan setengah dikali 3 per 2. Gitu ya, nanti hasilnya di dalam kurung sini kita ganti dengan 3 per 4. Nah, atau seperti ini juga bisa nak. Nah, berarti kita punya di sini hasilnya 3 per 4 ya, ternyata sama ini. 3 per 4 dibagi dengan 3 per 4. Nah, ingat kita balik yang belakang ya nak ya. Jadinya 3 per 4 dikali dengan 4 per 3. Kita kalikan nak. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Hasilnya 12 per 12. Di mana 12 per 12 ini adalah 1. Ingat ya nak ya, ternyata hasil dari setengah dibagi 2 per 3 dibagi 3 per 4 yaitu hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kalau dikerjakan sekaligus, gini ya nak ya. Nah, kalau kita kerjakan sekaligus, nah berarti setengah dibagi 2 per 3 dibagi 3 per 4 menjadi setengah dikalikan dengan, jangan lupa dibalik ya nak ya, dikali dengan 3 per 2 dikali lagi dengan 4 per 3 dibalik. Nah, baliknya 2 kali ya nak ya, karena pembagiannya ada 2 kali di sini. Nah, langsung saja kita kalikan. Nah, pembilangnya kita kalikan, hasilnya yaitu 12. Penyebutnya juga 12. Hasilnya adalah 1. Nah, ternyata mau kita kerjakan bertahap ya nak ya, ataupun dikerjakan sekaligus, itu nanti hasilnya akan sama.
Nah, sekarang yang jadi permasalahannya ini, Nak. Bagaimana hasil pengerjaan operasi setengah dibagi 2/3 dibagi 3/4 dengan mengerjakan 2/3 dibagi 3/4 dulu. Jadi kalau coba kita menyalahi aturan ya, Nak ya, kita coba. Nah, kita bagi bagian belakang dulu. Nanti kita selidiki hasilnya sama atau enggak. Nah, kita kerjakan yang belakang dulu ya, Nak ya. Jadinya setengah dibagi dengan 2/3 dibagi 3/4 tadi berapa, Nak? Nah, ini tinggal kita balik ya, Nak ya. Jadinya 2/3 dikali 4/3. Nah, kita kerjakan yang belakang dulu. Jadinya 8/9. Ini ya, 8/9. Nah, baru 8/9 ini sebagai pembagi setengah ya, Nak ya. Kita bagi menjadi kita ubah tandanya menjadi perkalian. Jadinya setengah dikali dengan 9/8. Coba kita hitung hasilnya, ternyata 9/16. Nah, ternyata pengerjaan dari belakang itu memberikan hasil yang berbeda. Nah, jawaban ini adalah jawaban yang keliru, yang salah ya, Nak ya. Jadi ini contoh ketika kalian mengerjakan dari belakang, ini nanti hasilnya akan salah. Nah, jadi ingat kalau pada perkalian boleh ya tadi langsung nggak urut nggak apa-apa, tetapi kalau dalam pembagian ingat kita kerjakan yang sebelah kiri dahulu. Gitu ya, Nak ya. Ini jangan ditiru yang ini ya, yang ini contoh salahnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi, perlu diingat bahwa A dibagi A per B dibagi C per D dibagi E per F itu boleh kita langsung menjadi A per B dibalik ya, D per C dikali E per F jadi F per E. Jadi, yang dibalik dua belakang sini ya, nah, pembagi pertama sama pembagi kedua ini kita balik. Nah, diingat ya, yang perlu kalian ingat ini, nah, cara pengerjaan pembagian yang melibatkan 3 pecahan berturut-turut harus dimulai dari yang paling kiri. Nah, pengerjaan yang dimulai dari kanan itu akan memberikan hasil yang salah. Ingat ya, Nak ya. Nah, sekarang latihannya ini. Nah, latihannya ini sudah ada di berkas LK luring kalian ya, Nak ya. Yang sudah diambil sama Mama di sekolah. Soalnya sama ini, Nak. Nah, nanti kalian kerjakan soalnya ini ya, Nak ya, langsung di lembar LK yang sudah kalian ambil. Nah, nanti dikumpulkan saat jadwal pengumpulan ke sekolah ya, Nak ya. Jadi sekitar 2 minggu lagi nanti dikumpulkan ke sekolah beserta sekaligus mengambil LK yang baru. Gitu ya, Nak ya. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Nak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami ya, Nak ya. Nah, Bu Wida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, Nak. Tetap semangat ya. Nah, sudah kalian cermati ya, Nak ya, video pembelajaran dari Bu Guru. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami video yang Bu Wida berikan. Nah, jika kalian menemukan kesulitan, silakan tanyakan via WA ke Bu Wida ya, Nak ya. Kalian bisa japri Bu Wida untuk menanyakan bagian mana yang belum kalian mengerti. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, Nak? Nah, kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, Bu Wida akhiri. Wassalamualaikum